Untuk berdasarkan outline-nya sendiri, ada 4 ya, tapi nggak semuanya dipakai, ada yang sering, ada yang jarang dipakai. Yang pertama adalah flap envelope. Jadi flap envelope itu kayak amplop gitu ya, dia kan ada bukaannya atasnya. Jadi dia cuma membuka daerah sini aja, daerah sulkusnya dibuka, tapi ininya masih tetap, ujungnya masih tetap, dia nggak ada tambahan insisi lagi. Itu namanya envelope. Nah, kalau digambar seperti ini. Dia ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi ini refleksi yang sulit, refleksi itu kayak membukanya gitu loh. Itu sulit, terus kemudian menghindari sayatan vertikal, dia nggak, apa namanya, oh sorry, ini kayaknya bukan kelebihan ya, ini kekurangan ya. Kemudian tapi reaproksinya mudah gitu ya. Jadi dia kalau kan karena nggak butuh banyak insisi, jadi kalau dia mengembalikannya mudah. Nah, kekurangannya apa? Tekanan jaringannya tinggi. Kan kita kalau misal mau meretraksi ini, kan ininya tertekan. Nah, itu juga nggak baik untuk jaringan gitu. Jadinya resiko terjadi robekan. Kalau ada robekan ya nggak sesuai sama aturan tadi, X-nya tidak lebih besar dari Y, maka penyembuhannya pun juga jelek, suplai darahnya juga nggak bagus. Tuh. Kemudian visualisasi juga terbatas, kemudian kerusakan dari attach gingiva. Apa itu attach gingiva? Teman-teman pasti sudah belajar perio ya. Gingiva yang melekat, gingiva yang kan ada attach sama attach ya. Jadi di gingiva di sini itu dia rusak ya. Jadi itu kekurangannya. Kemudian kalau flap semilunar, nah seperti gambar berikut, ini yang kedua ya, flap semilunar. Dia cuma buka daerah sini aja. Misalnya ada kasus di sini ternyata ada kasus ini apa sih namanya? Konsen biasanya juga kerjasama sama BM terkait ini. Misalnya ada pasien yang dia akarnya belum nutup sempurna terus mau dilakukan tindakan apeksifikasi. Nah, itu bisa pakai ini. Insisinya kecil, refleksinya mudah, tidak terjadi resesi gingiva karena dia tidak melibatkan daerah sulcus gingiva, ya kan? Nah, kekurangannya apa? Dia ada scarnya, jadi pasti kelihatan lukanya, penyembuhannya jelek. Kemudian penentuan lokasi insisinya tidak tepat. Kan kita nggak bisa nih memperkirakan ya posisi akarnya di mana. Kalau misalnya dia terlalu bawah atau terlalu ke atas, nah itu juga fatal ya. Kemudian terjadi robekan. Prinsipnya sama seperti envelope tadi ya. Jadi dia kan cuma membuka setengah lingkaran. Nah, kalau dia di sini tekanannya besar, ini tiba-tiba merobek dengan sendirinya. Nah, itu juga nggak baik untuk penyembuhan. Kemudian reaproksimasi dan suturing pun sulit ya. Jadi kalau kita mau nutup nih, suturingnya mau di mana gitu ya. Jadi kan agak-agak jelek juga kalau mau dibuat penyembuhannya nanti. Tuh. Kemudian ini kelewatan sepertinya, sorry teman-teman ya. Ini harusnya yang pertama dibahas. Jadi ada juga yang namanya flat trapezoid sama triangular. Flat trapezoid ini yang sering digunakan dan menurut saya ini yang paling bagus ya menurut saya sepengetahuan. Jadi ini lebih bagus. Jadi di sini ada 2 sayatan vertikal tambahan. Kemudian dia kelebihannya aksesnya bagus ya, kemudian bisa digunakan untuk operasi 1 atau 2 gigi misalnya, jadi lebih terlihat enak gitu kalau melakukan tindakan. Kemudian tekan jarinya nggak ada karena udah dirobek, jadinya ininya loss, nggak terlalu beban di sini ya. Kemudian mengembalikannya juga mudah, penyembuhannya juga baik. Nah, jadi nanti kan suturingnya ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini sama di sini. Kemudian kekurangannya apa? Dia kerusakan di attach gingiva karena kan businya kemungkinan akan turun gitu. Kemudian ada flat triangular. Ini namanya juga triangular ada 1, 2, 3. Jadi dia tuh insisi tambahannya cuma 1. Kalau ini ditutup, jadinya kan nggak ada insisi tambahan namanya apa? Envelope, ya kan? Kalau insisinya 1, namanya triangular. Kalau insisi tambahannya 2, namanya trapezoid. Gitu ya. Nah, untuk triangular sendiri ini juga beberapa masih ada yang menggunakan triangular. Jadi dia suplai darahnya adekuat, aproksimasinya baik, bisa dikombinasi dengan insisi kecil atau vertikal bisa. Kemudian kekurangannya apa? Dia sulit untuk mengakses akar gigi yang panjang. Ya, jadi kalau ini misalnya dia mau membuka ini sulit. Jadi mungkin lebih cocok kayaknya trapezoid gitu pada kasus-kasus yang akarnya membutuhkan akses akar gigi yang panjang. Kemudian menimbulkan kerusakan attach gingiva. Oke. Ini yang slide terakhir untuk desain flap. Jadi ini ada 2 flap juga, tapi jarang dipakai ya, tergantung kasusnya. Kalau flap X dan Y jelas digambar dia untuk melakukan tindakan torektomi ya, jadi menghilangkan torus. Kalau di sini digambar ini torus palatinus. Kalau flap pedicle dia untuk penutupan oro-antral communication. Apa itu oro-antral communication? Jadi pada pasien-pasien yang tindakan pencabutan gigi atas belakang yang terkait dengan sinus maxillaris, kalau dia ternyata di situ ada hubungannya dengan sinus maxillaris, dia terhubung akar giginya dengan sinus maxillaris dan waktu dicabut giginya ternyata kelihatan lubang. Nah, cara menutupnya yaitu dengan menggunakan flap pedicle. Gitu. Nah, kita kembali ke flap bentuk X dan Y ya. Jadi ini sebenarnya bukan kompetensi kita, cuma teman-teman nice to know aja. Bahwa ada flap bentuk X sama flap bentuk Y. Dua hal ini digunakan untuk torektomi. Kalau bentuk Y dia biasanya untuk yang torus yang kecil. Kalau yang bentuk X dia yang torus yang lebih besar. Tuh. Kemudian flap pedicle ada buccal flap, ada palatal flap sama pedicle bridge flap ya. Di gambar ini dia pakai mukosa di buccal. Yang sebelah sini ya, sorry ini kayaknya gambarnya tidak cocok ini. Ini sebelah sini. Ini palatal flapnya dari sini ya. Jadi palatal flap yang B, bukan flap ini yang A. Jadi palatal flap karena mengambil mukosa dari palatal, buccal flap karena dia mengambil mukosa dari buccal, dan pedicle bridge flap dia mengambil dari daerah edentulus sebelahnya, kemudian ditarik ke daerah yang ada oro-antral communication. Itu prinsipnya seperti itu, teman-teman ya. Kalau baca ini bingung nanti. Ya, jadi ada 6 jenis flap yang perlu teman-teman ketahui, tapi yang wajib ketahui harus tahu ada triangular sama trapezoid itu karena sering banget digunakan untuk tindakan pidana. Untuk odontek, untuk open method itu selalu pakai triangular atau trapezoid. Oke, sampai di sini teman-teman paham ya? Kalau tidak paham, boleh deh ditanya lewat chat ya. Nanti kita kasih kesempatan juga buat teman-teman yang mau bertanya langsung di akhir, ya. Kita lanjutkan ke suturing. Apa itu suturing? Ya, suturing itu menjahit, menjahit. Ini bedanya menjahit mukosa ya, tapi kalau menjahit yang lain beda lagi. Jadi suturing, istilah suturing. Apa itu suturing? Suturing itu menggabungkan ya dua mukosa yang di situ dia setelah dipisahkan sebelumnya. Namanya reaproksimasi. Tujuannya apa? Untuk reaproksimasi tepi luka. Jadi setelah dilakukan insisi, flap tadi, kemudian setelah selesai tindakan ditutup lagi. Nah, itu namanya reaproksimasi tepi luka, menghubungkan tepi luka, melindungi jaringan di bawahnya dari infeksi atau faktor iritasi lainnya dan mencegah perdarahan pasca operasi. Itu adalah tujuan dari suturing. Ya. Jadi kalau misal pasien kapan dok butuh suturing, kapan enggak? Ya ini jawabannya ya. Misalnya nih, contoh ya kasus pencabutan 2 gigi misalnya. Dia butuh suturing enggak sih gitu kan? Tergantung, dilihat dulu. Kalau misalnya ternyata dia
saking besar giginya, misalnya gigi 36 sampai 37 gitu ya. Terus dia tuh perdarahan nggak berhenti-berhenti, misalnya kayak dia udah ada darah tinggi tapi bleeding terus. Nah, itu bisa dipertimbangkan untuk suturing. Kemudian apa namanya? Misalnya luka-luka sampingnya tuh kayak apa ya? Kelihatan gitu loh, buka tutupnya jadi harus ditutup. Nah, itu butuh suturing. Misalnya kalau 2 gigi depan, gigi 41 42 dicabut gitu kan. Bisa nggak? Bisa ya. Kalau saya sih nggak perlu ya, karena kan nggak terlalu lebar juga, jadi bisa ditutup pakai tampon aja untuk perdarahnya cukup gitu. Tapi kalau mau di apa namanya, disuturin juga nggak apa-apa gitu kan, mungkin lebih bagus lagi untuk apa namanya, reaproksimasi dari lukanya gitu. Kemudian stabilisasi jahitan dicapai dengan simpul yang dibuat dengan jari kedua tangan dan bantuan deloader ya. Jadi teknik menjahit mukosa itu beda sama kita menjahit kain ya, nggak bisa disamakan gitu. Kalau kita menjahit mukosa ada tekniknya sendiri. Mungkin teman-teman ada yang sudah mencoba, ada yang belum. Kalau yang sudah pernah mencoba pasti ketagihan, pengen nyoba terus sampai beli alat bahannya untuk suturing gitu misalnya ya. Nah itu sebenarnya gampang, jadi teman-teman kalau udah tahu tekniknya enak. Yang penting adalah keterampilan tangan kita ya. Tuh. Nah ini harus apa ini? Apa itu simpul? Simpul itu yang apa sih namanya? Kalau kita menghubungkan, kalau kita mengikat sebuah tali misalnya ya, itu kan diputar-putar dulu. Nah itu namanya simpul. Kalau simpul disuturing menggunakan tangan sama needle holder. Jadi nanti diputar-putar dulu baru ditarik. Gitu nanti ada videonya, kita lihat bareng-bareng ya. Oke, jadi ini gambarannya. Nah, untuk bahan suturing itu juga banyak sebenarnya teman-teman. Tapi yang sering dipakai itu sebenarnya yang non absorbable, yang braided sama silk ya, yang kayaknya sering dipakai yang itu. Jadi sebenarnya tipe suturing itu ada yang berdasarkan dia bisa diabsorpsi apa enggak. Jadi absorpsi, kalau dia diabsorpsi artinya dia itu nggak perlu dilakukan pengambilan jahitan. Jadi dia waktu kontrol nggak perlu diambil jahitannya karena dia bakal melebur, dia bakal ikut mukosanya, dia bakal menyatu dengan mukosanya gitu. Tapi kalau dia non absorbable, dia harus diambil waktu kontrol gitu ya, karena kan dia dianggap benda asing. Jadi kalau udah diambil malah infeksi gitu. Jadi seperlunya biasanya jahitan itu diambil dalam waktu 7 hari sampai 10 hari pos tindakan gitu. Kemudian kalau absorbable ada braided sama monofilament. Braided sama monofilament ini dibedakan berdasarkan susunan pilihan dari apa namanya, jarum benang suturingnya ya. Jadi ada yang monofilament tipis, ada yang braided. Kalau yang absorbable juga sama, nah yang bawah ini bahannya. Ya, ada yang dari Itbond, ada yang etilon, ada yang silk, macam-macam. Ini contohnya. Mereknya pun juga banyak. Ada yang gabung sama jarumnya, ada yang terpisah gitu. Pun ada banyak-banyak macam. Ada yang bentuknya setengah lingkaran, ada yang seperempat lingkaran. Nah, biasanya sih yang dipakai yang setengah lingkaran. Tuh ya. Oke. Nah, ini adalah prinsip suturing. Jadi apa aja prinsipnya? Yang pertama, harus tegak lurus jarumnya. Ya, kemudian yang kedua jaraknya harus diperhatikan. Jarak antara ini ke ini itu paling nggak 2 sampai 3 mili. Sorry. Pokoknya jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Kemudian selanjutnya yaitu tidak boleh terlalu ketat ya. Jadi kalau mau membuat simpul itu jangan terlalu apa namanya, ditarik kencang-kencang. Jadi secukupnya aja, jangan terlalu longgar juga nggak baik, terlalu cepat apa ya, itu. Terlalu erat juga nggak baik ya. Kemudian yang selanjutnya adalah simpul jahitan harus diletakkan di margin luka. Jadi misalnya teman-teman udah selesai bikin simpul ya, ini posisikan dia di margin, jangan pas di tengah-tengah. Jadi dia bisa diputar sedikit nanti ditaruh di margin. Kemudian simpul jahitannya harus mempunyai 3 ikatan yang untuk mencegah terurai. Jadi ada 3 simpul di situ. Kalau bisa ya, kalau misal 1 atau 2 simpul biasanya besoknya udah hilang. Gitu ya. Jadi kalau bisa pakai 3 kali menyimpul. Ini ada video, teman-teman bisa memperhatikan ya. Apakah terdengar suaranya? Oke, terdengar ya. Oke, bisa disimak ya. Nah, ini dia harus memegang apa namanya, jarum suturingnya di sepertiga pangkal, sepertiga dari ujung ya. Jadi jangan di tengah-tengah. Nah, terus pegang apa namanya, pinset grease-nya, ditarik, masukkan di kira-kira 2 sampai 3 mili di tepi, dekat tepi dari lukanya. Itu lebih dari 3 mili deh. Tidak masalah deh. Nah, ini juga teman-teman mau langsung jadi satu terhubung dengan sebelahnya juga bisa, atau mau satu-satu juga bisa. Biasanya kalau awal-awal sih satu-satu dulu. Oke. Kayaknya emang udah ada suaranya deh ini. Nah, baru langsung ke flap satunya. Tadi ralat ya, mohon maaf, dari tepinya 3 sampai 4 mili ya. Kalau 2 terlalu kecil, 3 sampai 4 mili. Nah, ini bikin simpulnya ini. Diputar dulu, di needle holdernya, ujungnya ditarik. Tapi nanti putar yang kedua harus berlawanan arah dengan jarum jam. Tuh. Nah, diputar, terus baru diambil. Nah, putarnya itu boleh misalnya gini, pertama 2 kali, yang kedua 1 kali, yang ketiga 2 kali juga boleh. Atau mau 2 kali semua juga boleh. Yang penting jangan semuanya 1 kali. Nah, ini motongnya harus 5 sampai 6 mili dari ujung simpul. Nah, 3 sampai 4 mili, dekat tepi flap, ditarik. Ini namanya needle holder, yang ini namanya pinset grease. Teman-teman yang ini kalau mau nyoba duluan sebelum materinya juga boleh. Banyak beli set alat untuk suturing, ada kok di Shopee, bisa dibeli. Nah, tapi kalau praktek langsung di pasien beda ya. Kan ini kan prakteknya di video ini lebih kayak kulit. Nah, kalau di renggang kulit kan kosanya tipis banget ya. Jadi kadang itu gampang copot dari tepi flapnya. Tuh.
Nah, jarak antara keempat suturing satu dan yang lainnya juga harus diberikan jarak ya. Jadi paling enggak jaraknya 5 milian lah. Nggak boleh terlalu mepet. Oke. Oke. Kita lanjutkan ke desain flap ya. Jadi teman-teman semoga paham lah maksud dari tekniknya, nanti belajar lagi di kampusnya. Mungkin lebih ke OSC ya. Kalau suturing itu lebih ke OSC, nanti bagaimana kita menghafalkan urutannya, bagaimana tangan kita merangkai suturing, merangkai benang jepit. Nah, itu teman-teman harus belajar lagi. Ya, kita lanjut ke desain flap. Nah, yang desain flap berdasarkan outline. Ada berbagai, oh sorry banget, ini salah judulnya, kok bisa nggak sadar. Teknik ya, sorry banget, teknik dari suturing. Nah, teknik suturing itu ada 1, 2, ada 3 ya. Jadi ada interrupted sutur, ada continuous sutur, sama matters. Kalau interrupted sutur ini yang paling sederhana dan sering dipakai oleh kita khususnya ya, dokter gigi seringnya pakai interrupted sutur. Dia paling sederhana dan sering digunakan, di mana jarak masuk ini kerat 3 sampai 4 mili dari tepi flap dan keluar pada jarak yang sama, kedua ujung jahitan kemudian diikat dengan simpul seperti yang tadi di video, itu yang interrupted sutur. Kemudian jarak antar simpul setidaknya 5 mili ya, atau 0,5 cm. Kemudian keuntungan teknik ini ketika satu simpul rusak, maka tidak mempengaruhi simpul yang lain ya, paham ya. Jadi kalau ini rusak ya udah ini aja hilang, ini nggak hilang, tergantung masing-masing simpulnya kuat apa enggak. Kemudian kalau continuous sutur digunakan untuk menjadi luka yang dangkal tapi panjang, misalnya untuk recontouring alveolar ridge. Jadi misalnya habis recontouring nih, tulang tulang tajam awalnya, terus di recontouring kan jadinya kan lukanya banyak lebar. Nah, itu bisa pakai yang continuous. Cuma tekniknya nanti beda lagi gitu ya. Nanti mungkin belajar di luar dari ini ya. Kan kita memang yang sering dipakai adalah yang interrupted sutur. Kekurangannya apa? Kalau misalnya satu rusak, pasti semuanya ikut rusak gitu ya. Kalau di sini misalnya simpulnya nggak kuat nih, nah pasti semuanya ikut copot karena kan tumpuannya di sini. Gitu. Tapi kelebihannya dia lebih cepat, tinggal muter-muter aja, nggak perlu motong-motong. Nanti dipotongnya di akhir. Nah, itu kelebihannya. Yang selanjutnya matres sutur, ada horizontal sama vertikal. Ini sebenarnya jarang ya dipakai, atau mungkin kalau kami ada video jarang pakai, kecuali yang ada dari spesialis ya, beda lagi. Nah, biasanya didedikasikan untuk reaproksimasi yang kuat dan aman pada margin luka, jahitan di vertikal untuk yang sayatan dalam, yang horizontal untuk kasus yang memerlukan pembatasan untuk menutupan jaringan lunak di atas lubang plong nggak tulang. Gitu. Oke.